Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pengangkatan datuk suku Caniago di pesisir selatan diprotes warga. Puluhan kilogram sabu-sabu yang ditemukan di Bukit Tinggi disimpan tersangka di dalam tanah. Pakaian di sebuah toko busana di Pulau Punjung dicuri oleh orang-orang yang pura-pura membeli. Keributan ini terjadi saat rombongan pengurus kerapatan adat Nagari Ampek Kotohilia bersama Morianto dikawal Kapolsek Batang Kapas menuju tempat hajatan makan Bajamba. Saat itu, rombongan baru saja selesai menggelar acara pengangkatan Morianto sebagai Datuk Rajo Basa kaum suku Caniago di kantor KAN setempat. Mereka hendak kembali ke rumah lokasi perhelatan. Namun di tengah jalan, rombongan ini dicegat oleh masyarakat yang memprotes pelewaan Datuk Morianto sebagai penghulu. Warga tidak mengizinkan pengurus KAN yang sudah melantik Morianto untuk masuk ke lokasi mereka yang masih sekaum dengan Morianto. Karena tak diizinkan warga, pengurus KAN terpaksa balik kanan. Protes warga ini terjadi karena adanya dualisme penghulu di dalam kaum suku Caniago. Sebelumnya, kaum suku Caniago di Kampung Anakan, Nagari Kotonanduo, Ampek Kotohilia ini sudah lebih dulu mengangkat dan melewakan Edi Asman sebagai Datuk Rajo Basa. Menurut kaum suku Caniago, pengangkatan Edi Asman sebagai penghulu sudah berdasarkan kesepakatan kaum dan sesuai ranji pewaris gelar Datuk Rajo Basa. Namun belakangan, KAN Nagari Ampek Kotohilia juga mengangkat Morianto sebagai penghulu suku Caniago yang tertulis dalam ranji. Warisi dari Angku Ambo pertama yang memakai gelar Datuk Rajo Basa tahun 1955 sampai 1968. Adu dua balik, salah satu adu itu tertulis Babanda Tajunya. Kalau Babanda Tajunya artinya asli Datuk Rajo Basa tidak berhak menggantikan saya Datuk Rajo Basa karena asli Datuk Rajo Basa tidak serangi juga. Banda sekali, yang paling pokok dia pasti berbicara. Orang yang arif bijaksana berbudi luhur. Sesudah itu banda tajunan lagi. Namanya talukti di dalam ranji. Bahasa inyo tu nanyo gantikannya tu inyo tertulis dalam ranji. Dari udang akan gantikan. Tapi kalau memang tidak bisa, kita masing-masing pihak mempertahankan pendapat, ada wadah yang kita tempuh, yaitu pengadilan negeri. Masing-masing kita mungkin bisa menyampaikan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kaum suku Caniago rencananya akan mengupayakan dialog sesama kaum. Namun jika tidak ditemukan kesepakatan, salah satu pihak rencananya akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Kami akan mengumpul kaum kami, tolong! Itu kampung kami, Pak. Penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi akhir-akhir ini merupakan alasan bagi pemerintah memperketat peredaran sapi di Sumatera Barat. Tak terkecuali sapi untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 9 Juli mendatang. Kepala Dinas Peternakan Sumatera Barat mewajibkan 2 syarat utama yang harus dimiliki panitia kurban di masjid-masjid dan musala, yaitu harus ada surat keterangan asal sapi dan surat keterangan kesehatan hewan. Untuk surat keterangan asal sapi dikeluarkan oleh kepala desa atau wali nagari. Sedangkan surat keterangan kesehatan hewan yang menyatakan bahwa sapi tersebut bebas dari penyakit mulut dan kuku dikeluarkan
oleh tenaga kesehatan hewan dari Pusat Kesehatan Hewan atau Dinas Peternakan setempat. Hal itu diutarakan oleh Kepala Dinas Peternakan Sumatera Barat pada saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPRD Sumatera Barat yang membidangi masalah ekonomi Selasa siang. Yang penting nanti satu korban itu surat keterangan asal ternaknya jelas, ya ada dari kandang siapa, peternakan siapa, terus kepala desa menentukan. Terus dilampirkan dengan surat keterangan kesehatan hewan. Jadi panitia korban mempersyaratkan 2 dokumen itu. Saat ini baru tersedia 27.000 ekor dari 45.000 ekor kebutuhan sapi kurban di Sumatera Barat. Itu pun belum diketahui kondisi kesehatan hewan tersebut, apakah bebas dari penyakit mulut dan kuku atau tidak. Sedangkan sisanya, sekitar 18.000 ekor akan didatangkan dari provinsi tetangga. Data terakhir dari Dinas Peternakan Sumatera Barat, hingga Senin 23 Mei, tercatat lebih dari 600 sapi yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang sudah terjangkit penyakit mulut dan kuku. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Ruas jalan Padang Baringin yang menghubungkan Kanagarian Tigo Koto Awa Malintang, Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam, kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan sepanjang 6 km ini sudah banyak menimbulkan korban karena terjatuh dari kendaraan. Seperempat abad lalu, jalan ini dibuka warga dengan cara swadaya. Hingga kini, jalan tersebut masih berupa jalan tanah dan belum diaspal pemerintah. Selain itu, badan jalan juga menjadi saluran air hingga menjadi selokan dan membentuk kolam kecil. Pengendara yang melewati jalan ini dituntut untuk ekstra hati-hati. Jalan ini merupakan jalan terdekat yang dilalui warga untuk membawa hasil pertaniannya ke pasar terdekat. Namun jika hujan, jalan ini sangat berbahaya untuk ditempuh dengan kendaraan roda 2. Jika hal ini terjadi, maka warga memilih berdiam di rumah atau berjalan kaki selama 2 jam menuju pasar terdekat. Kesulitannya jatuh jalan buruk. Terus? Kadang keluar tidak bisa hari hujan. Ya Pak. Biasanya bawa apa? Biasanya bawa hasil dari ladang. Kesulitan enggak, Pak? Kesulitan banget Pak. Jalannya kalau hari hujan ya kondisinya kayak gini, becek. Meski telah dilaporkan berkali-kali ke pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, namun kondisi jalan ini tak berubah sejak dibangun seperempat abad lalu. Semenjak jalan ini ada, sampai hari ini belum ada terjamah oleh pembangunan pengaspalan oleh pihak Kabupaten Padang Pariaman. Inilah keluhan ini sudah berlangsung lama dan jalan ini setiap tahun selalu menjadi skala prioritas di tingkat musrembang di kecamatan. Kini warga dan aparat pemerintahan nagari setempat pasrah dan tak mau berharap dengan janji pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pasalnya berdasarkan pengalaman, harapan yang mereka gantungkan selalu berakhir dengan kekecewaan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Emak-emak warga Korong Tanjung Balik, Nagari Larenan Panjang Selatan, Kecamatan 7 Koto Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman ini tengah meluapkan kekecewaannya. Mereka berkumpul untuk saling menceritakan keluh kesahnya, kesulitan mendapatkan air bersih. Kekecewaan mereka disebabkan oleh proyek penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau yang lebih dikenal PAMSIMAS yang sudah selesai dibangun sejak 3 tahun lalu hingga kini belum pernah mengalirkan air. Warga yang menggantungkan harapan dengan proyek tersebut belum sempat menikmati airnya. Padahal instalasi pipa salurannya sudah sampai ke rumah-rumah masyarakat
lengkap dengan meterannya. Namun hingga kini, tak setetes pun air yang mengalir dari kerannya. Akibat kesulitan air bersih ini, warga terpaksa mengandalkan air hujan untuk keperluan sehari-hari. Kalau tidak salah kita sudah 3 tahun belakang sudah ada lapor masuk air ya Pak. Tapi sudah 3 tahun baru kini sudah ada pipanya Pamsimas, sampai sekarang tidak ada keluar air. Proyek Pamsimas ini rencananya untuk mengaliri air ke 100 kepala keluarga di Kampung Dama Tanjung Balik. Menurut Wali Nagari Larenan Panjang Selatan, pengerjaan proyek Pamsimas ini diduga tidak sesuai dengan perencanaan serta kurangnya pengawasan dari pemerintah. Hidup pernah uji coba Pak, 1 hari aja Pak. 3 rumah pun yang dialiri air tuh Pak. Kalau rencananya kan saya mengumpul kakak tuh ada 100 kakak Pak. Tapi cuma ada 3 yang bisa dialirin dulu Pak. Tapi cuma 1 hari juga Pak. Itu sampai sekarang airnya hidup nggak, Bu? Nggak ada hidup Pak, nggak ada hidup. Kami menangis rasanya Pak. Tentang Pamsimas yang ada di Korong Kampung Dama Tanjung Bali, memang salah satu program yang kami rencanakan untuk diusulkan dalam kegiatan pemerintah kabupaten, dan dalam pelaksanaan juga dilaksanakan oleh masyarakat setempat, dan pengawasan inilah salah satunya kurangnya dari pihak terkait, sehingganya dalam pelaksanaan, pelaporan, dan hasil dari pekerjaan itu tidak maksimal, sehingganya dilaksanakan penyerahan. Setelah dilaksanakan penyerahan, air ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Proyek yang menghabiskan anggaran dana nagari dan dana dari Kementerian PUPR sebesar ratusan juta ini kini hanya ditumbuhi semak-semak. Tak ada yang mengurus, apalagi merawat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.